Berapa besar kepedulian pemerintah terhadap atlet kita hari ini? Tidak ada perhatian? Sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Baba Ali bersama narsum kita ini Pak Ketua Umum, Ketua Partai. Yo itu. Ketua Partai Butama. Siap. Apa kabar Bang? Siap. Ada Bang Firman Saputra di sini Alhamdulillah, bersama kita. Sehat Bang ya? Sehat. Sehat aman. Aman alhamdulillah. Tapi sedikit kabar hari ini partai gimana? Partai kita lagi jalan hari ini. Jalan ya? Di 23 kabupaten kota kita sudah 12 kabupaten kota sudah ada kepengurusan. Sudah ada pengurusan? Sudah ada. Berarti sudah siap-siap untuk mencalonkan diri 2022? Insyaallah. Insyaallah. Berarti Butama mungkin akan meramaikan nanti di pilkada. Di warna pilkada Aceh yang lagi suram ini. Karena Butama itu punya nama juga ada. Gimana? Butama itu Barisan Utama Masyarakat Aceh. Oke. Ya, seru. Jadi sudah terstruktur dengan baik? Sudah? Sudah semua ya? Sudah semua. Tapi hari ini ya kita akan berbicara dengan Bang Firman. Saya manggilnya Bang Firman. Siap. Bang aja biar akrab. Bang ya, Bang. Oke, jadi kita akan berbicara sedikit dengan kapasitas beliau ini adalah promotor olahraga. Siap. Jadi kita akan bertanya sedikit seputar atlet, event-event olahraga yang sebelum pandemi dan setelah pandemi, bagaimana keadaannya hari ini? Siap. Jadi pertanyaan pertama itu mana tadi? Seberapa besar kepedulian pemerintah terhadap atlet kita hari ini? Tidak ada perhatian? Sama sekali. Tidak ada sama sekali. Buktinya gini, saat berbicara pedagang, pemerintah mengucurkan bantuan pedagang UMKM. Ya. Kan tidak ada pernah mendengar bahasa bantuan bagi atlet. Kemarin mahasiswa terakhir. Dan adik-adik OKP. Itu kan beda. OKP sama atlet beda. Oke. Tapi kita jangan sentuh ranah orang, itu kepentingan orang. Kita berbicara olahraga hari ini. Oke. Dan apa kabar atlet hari ini? Atlet hari ini, kalau saya perhatikan selama ini, bahkan ada yang langsung kontak dengan saya. Mereka hari ini bisa dikatakan sedikit frustasi. Frustasi dalam artian selama sebelum pandemi ini mereka kan menggantungkan nafkah di event olahraga. Di lapangan. Di lapangan mereka mencari nafkah tambahan di lapangan. Bahkan sahabat-sahabat yang wasit pun begitu mengeluh kesah. Kacau-kacau yang cocok bola juga. Begitu juga pedagang-pedagang asongan, yang kacang-kacang aqua bang, gitu-gitulah bla bla. Media-media sport. Bahkan di beberapa media kita di Aceh, bahkan tidak ada lagi halaman olahraga. Justru olahraga luar negeri yang mereka tampilkan. Itu mungkin gini, di sebagian kita kaum milenial bisa mengakses dengan di halaman browser ataupun di bla bla. Tapi kan di hari ini masih ada pecinta olahraga yang masih mengaturkan diri di bacaan. Tapi bahkan olahraga tidak ada lagi ya. Tidak ada berita olahraga lokal. Berita olahraga ke event-event juga? Tidak ada. Pemerintah tidak bisa melakukan itu dengan prokes misalnya? Belum ada satu kepastian hukum. Belum berani mengeluarkan satu edaran. Nah, maka kita di pihak promotor hari ini pun tidak berani. Buktinya begini. Sebenarnya pemerintah jangan terlalu banyak menimbang. Artinya menimbang ini. Mari berimbang dalam hal pandemi ini. Ranah agama sudah mereka sentuh. Salat aja hari ini mengikuti prokes. Ranah sosial pun sudah mereka sentuh. Itu kenduri maulid tidak boleh diadakan. Pesta itulah. Tapi saat mereka membuat prokes, sudah boleh. Kenapa olahraga tidak boleh? Seharusnya olahraga juga boleh. Seharusnya boleh. Ini juga, olahraga kan tidak semua olahraga. Antara bola voli dengan panahan itu beda. Beda dari sisi penonton, beda dari sisi atlet, ini kan beda. Bahkan kalau di luar Pulau Jawa hari ini, olahraga tak berjalan. Mengikuti prokes. Prokes. Nah, mengikuti lah gitu ya, prokes.
Ya. Tapi tetap terlaksana. Terlaksana dengan baik. Dan Aceh hari ini kenapa? Saya kurang paham dengan pemerintah hari ini. Setidaknya kurang paham saya adalah tidak ada kekhususan yang harus diambil dalam hal ini. Setidaknya mereka sudah banyak draft dosa yang harus diperbaiki, tapi lupa akan dosa-dosa kecil. Paham kan yang saya maksud? Paham. Nah, setidaknya gini, sibuk mengurusi masalah yang terlalu notabene besar, tapi hal-hal kecil ini kurang perhatian. Bukan, mungkin hal-hal kecil itu sudah lari semua anggaran ke anggaran besar. Oh tidak, kan beda-beda. Beda-beda cara hari ini pemerintah melihatnya. Beda, sangat beda. Gimana contoh kecil? Gini, kita berbicara dalam konteks event. Pemerintah memang telah menganggarkan event. Tapi di sisi lain, pemerintah berbicara dengan urusan negara hari ini, mereka perlu surat izin agar bisa mengamprah suatu event mereka. Benar. Nah, surat izin ini tidak bisa dikeluarkan Oleh pihak kepolisian. oleh pihak berwenang lah dalam hal ini, siapa yang bertanggung jawab dalam hal keramaian. Nah, kedua, jika memang prosesnya begini, kenapa dianggarkan? Udah tahu ngaku surat, tapi dianggarkan. Nah, kenapa pihak-pihak teman-teman kita, bro-bro kita yang ada di parlemen ini lupa hal-hal ini? Maka saya mengatakan, belum ada satu peraturan khusus. Ataupun, jangan peraturan lah, sedangnya gini, kebijakan khusus. Itu yang kita harapkan. Terserah bisa dipergubkan ataupun di kota di kota dan kabupaten kota bisa mengeluarkan perwa dan perbubnya. Setidaknya pergunakan ini kekhususan Aceh dalam hal apapun. Dan kita butuh hari ini bukan berbicara khairan tapi atletnya. Bagi saya berbicara masalah atlet. Iya. Karena ada atlet hari ini mengantungkan nafkah emang di acara. Hana lain. Mungkin atlet dia cematok-cematok. Tapi cematoknya perlecit, olahraga perlecit. Ya, maka saya bilang ini berimbang. Jangan menimbang. Karena kalau kita berbicara atlet kan olahraganya kan profesi. Profesi minta pensiun. Nah, wajib. Aceh bisa bangga kalau mereka. Indonesia akan bisa bangga. Dan urunnya tidak diperhatikan sama sekali. Tidak ada dalam segi pembinaan ada, tapi tidak ada pemerintah tidak melihat aspek-aspek lain. Nah, hari ini yang mendapat pembinaan pemerintah adalah atlet-atlet yang di bawah pemerintah. Di luar? Bang Firman ini juga dia sebagai ketua Voli Aceh. Bukan ketua, kita pengurus. Oh, pengurus. Pengurus Voli Aceh. Jadi atletnya tetap latihan? Seluruh atlet di 23 kabupaten kota hari ini masih latihan. Karena ada persiapan event daerah Pora Sigli ini. Kan hari ini kan dari pengurus PB kabupaten kota kan terus mengasah mencari bibit-bibit unggul baru untuk dipersiapkan di ajang Prapora dulu, baru Prapora dan Poranya di Sigli. Dan proses Prapora ini kan menuju ke PON 2024 nanti. Ya, Aceh Sumut. Nah, kalau tidak dari sekarang kita mencari bibit-bibit handal, kapan? Dan seharusnya pemerintah gimana hari ini? Berilah sedikit kelonggaran tekanan peraturan dalam acara event pertandingan olahraga. Setidaknya gini, tidak menganaktirikan. Tapi anggarannya ada. Untuk? Takutnya anggaran nggak ada, makanya tidak diperhatikan. Gini. Berbicara event ini tidak berbicara event negara. Kita berbicara event kita kawan-kawan. Apalagi promotor ini kan gabungan daripada berapa pemilik modal untuk kita membuat acara. Ditambah dari pihak promotor. Promotor yang saya maksud ini adalah pihak-pihak sponsor. Nah, sponsor hari ini kalau tidak ada kejelasan masalah izin. Mereka pasti nggak tantangan tuh. Ya. Bang, kita minum dulu, udah nyampe minumannya.
Berarti akar permasalahannya betul-betul di izin itu ya? Akar permasalahannya cuma di izin. Setidaknya gini, buat acara boleh dilaksanakan, tetapi harus ikuti prokes. Tapi hari ini kan tidak. Semua acara hari ini tutup mata semua. Tahan badan? Tahan badan, tapi saya tidak sanggup menahan badan. Okay. Karena kita tidak ada pura apa-apa dalam hal ini. Kecuali ada yang menjamin ya? Mungkin tidak ada. Nggak ada yang berani juga? Tidak ada yang akan menjamin nih. Nggak ada yang menjamin, nggak ada yang berani menjamin? Tidak ada, karena ini masalah corona ini masalah dunia, bukan masalah bangsa. Oke. Berarti para promotor kayak misalnya kayak Bang Firma dan kawan-kawan lainnya mati karir hari ini. Kita hampir mati karir 70% hari ini. Karena asupan tambahan uang biaya kenakalan kita ini dari acara. Ya. Setidaknya kita menyisihkan biaya kenakalan ini dari asupan pendapatan acara-acara lah. Dan persiapan atlet hari ini semua bidang lah. Persiapan atlet untuk menuju Tapi PON. Tapi kalau untuk persiapan atlet yang menuju PON, mereka tetap berjalan pemusatan latihan dengan alhamdulillah dengan baik dan dengan protokoler yang baik, karena atlet di KONI ini punya dokter sendiri. Jadi mereka memang dijaga ketat. Dijaga ketat ya? Dijaga ketat dalam hal kesehatan, mereka sudah ada dokter sendiri. Tapi ini lagi. Itu karena olahraga yang dinaungi oleh KONI. Atlet-atlet yang dalam naungan KONI. Tapi kan atlet-atlet di luar non-naungan ini kan ada banyak. Banyak. Seperti misalnya tarkam. Cukup banyak. Atlet-atlet kampung. Ya kan? Bayangkan aja kalau satu kabupaten kota memiliki 20 desa, kalikan aja. Sebagian itu adalah para atlet. Jadi saya sebenarnya bingung, karena abang minta izinnya harus kemana nih? Inilah yang saya lagi berpikir. Kita buat acara ini, izinnya bagaimana? Izin bagaimana? Sedangkan kedepannya ini ada misalnya turnamen U10 sama U12. Bener nggak? Saya mendengar begitu juga. Tetapi dalam hal ini, ini kan peraturan yang ada di tempat pertandingan tersebut. Kalau di kabupaten urusan di Satgas COVID kabupaten, kalau di kota ya urusan Satgas COVID kota. Setidaknya perlu kita garis bawahi, pihak kepolisian tidak akan mengeluarkan izin. Ini bahasa dari pihak mereka. Bukan bahasa tertulis mereka, tapi mereka tidak akan memberi izin keramaian. Tapi kan bisa tetap turnamen ada penonton, jangan. Mungkin nggak itu? Gini, kalau permainan ada, penonton nggak ada. Permainan ada, penonton nggak ada, itu seperti kopi. Oke. Gelas ada, air nggak ada. Bukan minum namanya. Itu juga ada yang iPhone. Karena apa balik modalnya dari penonton juga? Mungkin dari tiket, dari parkir, dari tiketing. Bahkan acara yang kita buat, hadiah itu berasal dari tiketing dan parkir. Tiketing, benar. Kita cuma setidaknya keuntungan sudah ada, hadiah sudah terlaksana, panitia sudah kita beri, sudah puas. Itu. Kita tidak mulu-mulu, kita promotor, paham kan bahasa promotor mencari keuntungan dalam olahraga. Betul. Jadi promotor apa yang sedang siapkan hari ini? Dan keadaan memang COVID ini banyak sektor yang mati, Bang. Ya. Banyak sektor yang jatuh, yang kolek. Promotor ini hampir-hampir nih. Kita hampir 2 tahun ya COVID ini. Hampir 2 tahun ya. Bisa dikatakan COVID ini mempunyai ulang tahun. Sudah 2 tahun berarti kan sudah ulang tahun ya. Rencana kita ya cepatlah berlalu masalah ini kan. Ya. Setidaknya kalaupun masalah COVID ini masih berlalu, buat satu nomenklatur khusus buat event acara. Oke, khusus ya. Khusus, jangan samakan keramaian ibadah, keramaian kenduri, jangan samakan. Setidaknya kan semua itu harus beda-beda. Agama kan nggak mungkin sama dengan olahraga.
acara maulid sama pernikahan segala macam itu kan nggak sama juga dengan acara bola voli. Dan ada cara mengatasi masing-masing. Ada cara mengatasi masing-masing. Ya, setuju. Hari ini kalau saya lihat, kalau masalah agama, cuma khusus di beberapa di pusat yang agak-agak menerapkan prokes. Nah, di daerah hari ini kan sudah nggak ada tuh. Di Aceh. Di Aceh udah nggak ada. Maksudnya gini, Aceh sendiri yang khusus menerapkan prokes salat harus jarang-jarang. Ini cuma di Banda Aceh. Kabupaten lain nggak ada. Cuma di Masjid Raya, Bang. Bukan di Masjid Raya. Saya mengatakan cuma di Banda Aceh. Cuma di Banda Aceh. Dulu masjid yang dalam artian ada suntikan itu semua mengikuti prokes. Ya ada suntikan itu. Suntikan ini yang perlu. Suplemen bahasanya. Suplemen. Jadi dia harus menjaga yang kasih suplemen tuh. Ikuti peraturan. Nah, dalam hal ini kita pun bukan ingin memerangi kebijakan pemerintah dalam penerapan COVID ini, bukan. Kita dukung pemerintah. Kita sangat mendukung pembatasan ini. Tapi benar ini pembatasan. Jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Karena semua yang dibilang ini tidak. Paham tidak? Gini bro. Itu semua dosa mereka di sini semua. Paham? Paham. Bro punya ruah gimana? Ruah muntah mendung ya. Mesti terus lah, kan? Ini pemerintah. Okay. Makanya jangan terlalu tegang lah dalam hal ini menyikapi. Biasa aja. Main cantik lah ya. Cantik pun kita main. Ya. Nah, setidaknya gini. Masyarakat sendiri hari haus hiburan. Paham? Betul. Makanya pelarian daripada ketidak ada hiburan yang olahraga yang bisa disaksikan, ada keramian dari mereka. Makanya banyak dari teman-teman ataupun kawan-kawan kita ataupun kita sendiri lari hari ini apa? Domino, chip, domino, chip. Perkara dua ini telah menyibukkan satu instansi MPU. Disibukkan harus membuat fatwa tentang game ini. Bayangkan. Tapi kalau acara semua ada, mungkin kan nggak ada hal-hal yang kita selama ini bisa melalaikan itu. Ada kesibukan yang positif. Ada kesibukan positif, bukan melalaikan ya. Kalau melalaikan nanti saat kita di fall out sama orang agama, juga sama sembahyang. Tapi sembahyang boleh, atau lain boleh. Ya kan hidupnya kan imbang. Betul. Hanya yang berat sebelah. Apa yang sedang abang siapkan untuk ke depannya? Kita ada 12 event yang kita siapkan di 2021 ini. Oke. Nah, di event-event ini kan banyak yang tertunda. Tertunda dalam artian belum ada kejelasan izin. Izin ini yang belum jelas. Makanya saya berpikir sama teman-teman yang di kabupaten kota ini, izin keramaian ini yang kita perlukan hari ini. Karena di beberapa kabupaten kota kan tidak ada sport center yang indoor. Semua outdoor. Nah, hari ini dari pihak sponsor sendiri tidak mau menginvest di acara-acara. Bahkan ada 2 dari 12 kegiatan kami yang sponsornya cabut diri. Oke. Karena mereka kan acara tidak ada yang melihat. Paham? Habis itu iya benar, nggak ada yang nonton, tidak tersampaikan pesan-pesannya dan lain sebagainya. Yang kedua memang kalau sponsor pasti ada keuntungan yang dia dapat. Dan keuntungan yang dia dapat itu tidak ada, makanya dia tidak. Maka dia sebagai sponsor telah mencabut diri. Ya, paham? Paham. Makanya saya melihat ini cepatlah berlalu masalah ini. Sayang kawan-kawan kita yang atlet yang memang menentukan diri dari acara-acara tarkam ini kita sayang. Sangat kita sayangi. Apa yang ingin disampaikan? Apa yang ada saran untuk pemerintah atau instansi yang memberi izin? Coba kita duduk bersama. Kita duduk bersama melihat apa yang negatif dan apa yang positifnya dalam satu acara. Setidaknya kalau di acara saya pribadi, saya membuat acara cuma mementingkan satu unsur. Unsur keamanan. Unsur keamanan. Karena kalau acara ini ribut, gagal acara.
kita pun gagal membuat satu acara. Kita belum menjadi orang besar dalam suatu acara. Ya. Tapi kalau acara indoor tanpa penonton, gaungnya kurang. Betul. Tapi ginilah, kalau salah satu perimbangan yang kita lihat hari ini, dan mungkin ada direkam digital semua kawan-kawan, bisa di browsing itu, Persiraja itu bisa membuat acara pertandingan melawan Pertandingan persahabatan kemarin. Persahabatan lawan PON, lawan tim PON Aceh. Dengan menerapkan prokes, bro, cuci tangan, penonton tidak ada masker, dilarang masuk. Di dalam Duduk jarak. Bisa kita buat juga celahnya. Itu teknis, yang penting izin dulu. Izin dulu nih, Bri. Teknis itu memang kita jaga bersama. Kita tempatkan gugus Satgas Kabupaten Kota di acara kita. Pihak keamanan, kita ikuti prokes. Ini karena bukan acara-acara gelap ya? Bukan gelap, kita tidak mau membuat acara gelap. Kalau buat acara gelap, saya bisa membuat lomba adu ayam hari ini. Gelap, bro. Tapi duitnya jelas lagi. Jelas lagi. Tapi bukan itu yang akan kita kerjakan. Betul. Yang betul-betul bermanfaat tuh banyak orang. Sekarang gini, nggak ada penonton, minimal yang paling terugikan dulu asongan. Tukar parkir. Salah satu. Ya kan, itu dasar ya. Karena gini, ada pedagang asongan yang memang mengikuti event. Memang setiap event dia ada. Setiap event dia ada. Mereka selalu kontribusi, bang, pajak acara bang. Ya, pajak acara bola dong bang, partner acara bola bang. Nah, mereka kan selalu koordinasi. Betul. Nah, tapi yang kita harus perhatikan hari ini adalah atlet. Atlet ya. Jadi istilahnya kalau lapangan kerja atlet ditutup. dengan tidak memberi izin itu menutup lapangan kerja atlet. Kalau event olahraga tidak diberi izin, berarti lapangan kerja buat atlet ditutup. Ya, PT atlet tutup. PT atlet tutup. Insya Allah kita akan buat PT atlet. PT atlet. Penerimaan tenaga kerja di bidang olahraga. Jadi acara ya kita buat. Sama-sama kawan-kawan promotor kan. Ya. Oke bang. Ini terakhir. Apa harapan abang? Para atlet biar tetap jangan down, jangan putus semangat, harus semangat. Daripada orang yang memberi izin nih. Untuk kawan-kawan, adik-adik saya yang atlet, kalian semangat. Kalian harus semangat dan harus berdoa bahwa COVID ini akan selesai. Dan juga buat para adik-adik ataupun anak-anak binaan yang lagi hari ini ingin mencoba olahraga baru, cobalah olahraga. Mari berolahraga. Karena olahraga pun bisa membuat pikiran kita ini lebih yang saya katakan lebih disiplin. Karena olahraga ini positif. Jangan kalian lari ke hal-hal negatif. Tetap berada di posisi positif. Dan kepada pemerintah dalam hal ini saya harapkan mari sama-sama kita mencari solusi buat acara event olahraga ini. Duduk pakar lah. Musyawarah. Mediasi. Kita duduk bersama. Nggak ada mediasi sampai hari ini. Belum ada satu pun. Teringat dia manggil atau nelpon atau WA gitu. Apa kabar atlet? Minimal ada perhatian itulah. Apa sistemnya? Seperti SMS yang bisa menyebar? Enggak ada, tidak ada. Broadcast-broadcastnya ada juga? Tidak ada. Setidaknya inilah yang saya mengampanyekan ini bukan kampanye dalam artian kita lawan pemerintah yuk, bukan. Mari pemerintah, atlet, kita perhatikan bersama, duduk bersama. Apa yang bisa kita berikan kepada olahragawan ini? Ya. Karena mereka bukan jumlah yang 1-2 orang. Bukan. Jumlah yang besar ya? Banyak. Jadi untuk para atlet, sebelum saya tutup, itu yang jangan putus semangat. Tetap olahraga dan harus berpikir positif. Jangan bawa hidup ini ke negatif. Jauhi narkoba itu lagi ya. Jauhi narkoba. Jadi B tumbun, B sampai mendu atlet tumbun. Ya. B atlet tumbun ya. Oke. Untuk yang memberi izin juga, ya marilah kita cari solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah-masalah atlet yang ada. Karena memang lapangan
lapangan mereka adalah tempat cari duit. Ya, lapangan kerja mereka. Lapangan kerja mereka adalah lapangan. Lapangan kerja mereka adalah lapangan, jadi jangan tutup lapangan. Jangan tutup lapangan kerja mereka. Kita cari solusi yang lain. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Mau diskusi sama kita. Iya, siap. Ya. Saya mengundurkan diri, juga Bang Firman Saputra juga mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.